sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Tuhan Yesus hidup, maka kehidupan daripada Tuhan Yesus itulah yang menghidupkan kehidupan kami. Untuk itu kami tenang, kami aman hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar kebenaran dari firman-Mu. Berbicara ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu kemarin kita merayakan Paskah ya. Untuk itu firman Tuhan minggu ini saya ambil firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudaraku ya, firman-Nya berkata seperti ini, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, firman Tuhan ini tidak asing lagi, ya mungkin kita sudah hafal sekali firman Tuhan ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberi anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat ini saudara, ini suatu perbedaan. Saya sering katakan bahwa agama dengan kekristenan saudaraku. Ya kalau agama itu bagaimana manusia mereka selalu berusaha untuk mencari dan menemukan siapa Tuhan mereka. Bahkan mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perkenan daripada Tuhan atau mendapat kasih daripada Tuhan ya saudaraku. Dengan kata lain bahwa manusia insani, kita coba melakukan kehidupan Allah yang ilahi. Standar terlalu tinggi buat Allah, sehingga manusia tidak akan pernah untuk menggapai hidup seperti standar yang Tuhan inginkan saudaraku. Nah kita bersyukur bahwa di dalam kekristenan firman katakan betapa besar kasih Tuhan itu saudara, di mana Allah itu Dia datang ke dunia ini saudaraku. Nah, Dia mencari kita sebagai umatnya. Ketika Dia menemukan kita saudaraku, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibenarkan saudaraku. Kemudian kita diangkat menjadi anaknya, Dia sebagai Bapa. Maka kekristenan berbicara suatu hubungan antara Bapa dengan anak saudaraku.
Ada amin. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Satu firman Tuhan juga di Matius 13 ayat 45-46 berkata seperti ini. Umpama seorang pedagang, dia mencari mutiara yang indah. Ketika dia menemukan mutiara itu, saudaraku ya, dia menjual segala miliknya, kemudian dia membeli mutiara itu. Nah, pedagang, Rasul Paulus berbicara mengenai pedagang di sini, saudaraku ya, orang-orang yang mengatur dan menguasai ekonomi, saudara. Kena suatu ekonomi itu, maka ada suatu kehidupan dalam suatu kota itu, saudaraku. Bukankah Tuhan Yesus, saudaraku, dia yang mengatur alam semesta ini, dia yang memberi kehidupan, saudaraku. Dan mengenai mutiara yang indah itu adalah saudara dan saya. Ada amin. Nah, ketika dia mencari dan dia menemukan mutiara yang indah itu, yaitu saudara dan saya, maka dia, saudaraku, dia meninggalkan tata surgawi, saudara. Dia meninggalkan kealahannya, saudaraku. Dia datang ke dunia ini, dia mencari saudara dan saya sebagai mutiara. Kalau ketemu saudara, dia mengangkat saudara menjadi anak yang dikasihi, saudaraku. Ada amin. Sungguh sangat luar biasa. Ternyata mutiara yang indah itu saudara dan saya. Kita itu betul-betul berharga, saudara. Kita itu berarti dan kita bernilai. Sehingga Tuhan Yesus itu mau mati buat saudara dan saya. Ada amin. Dengan kata lain bahwa salib berbicara mengenai betapa berharga, bernilai dan berartinya kita bagi Tuhan, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa itu begitu mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada syaratnya, saudara. Maka Yesus mau mati bersaudara dan saya karena dia mengasihi saudara dan saya. Ada amin. Nah, salib juga berbicara mengenai apa, saudara. Di salib itu segala pemberontakan kita, segala dosa-dosa kita, segala kekurangan kita, saudaraku, segala kelemahan-kelemahan kita itu sudah ditanggung di kayu salib, saudara. Firman Tuhan di Korintus berkata, dia menjadi seperti kita terlebih dahulu agar kita bisa menjadi sama seperti dia, saudara. Dia mengangkat dosa kita dan dia memberi kebenarannya kepada saudara dan saya. Wow, sangat-sangat luar biasa, saudara. Untuk itu firman Tuhan berkata bahwa salib itu bagaimana kita telah mati bagi dosa dan kita hidup untuk Tuhan, saudara. Ada amin. Untuk siang hari, saudaraku, jangan sedikit pun saudara merasa bahwa kita tidak berharga, saudara. Jangan sia-siakan hidup kita, saudaraku. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang dosa, saudara. Kenapa? Karena kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup hanya untuk Tuhan, saudaraku. Ada amin. Nah, saudaraku, kita bersyukur dan sangat luar biasa ya, ketika habis dia kematian Tuhan Yesus, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit, saudaraku, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kebangkitan menyatakan bahwa dia Allah sesungguhnya, saudaraku. Ya, ketika saudara dan saya, ketika kita dibaptis, saudaraku, di mana ketika kita dibaptis, kita mati bersama dengan Tuhan Yesus, kita dikuburkan dan kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan dan kita hidup berdasar kebangkitan daripada Tuhan Yesus, saudaraku. Ada amin. Di mana kebangkitannya, saudara, menyatakan bahwa Yesus hidup dan kehidupannya itulah yang menghidupkan kehidupan saudara dan saya. Firman kata bahwa roh yang memiliki Yesus dan orang mati itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Disalib, dimati dan kebangkitannya menyatakan bahwa kemenangan dia atas dosa saudara dan saya. Kemenangan dia atas penghidupan saudara dan saya. Ketika disalib, saudaraku, dia bilang tetelestai, saudara, sudah selesai semuanya ya, Pak, saudaraku. Ketika disalib dia berkata bahwa tetelestai, sudah selesai, saudaraku. Bukan hanya keselamatan hidup yang kekal, tapi segala sesuatu apapun yang dalam kehidupan saudara itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan kebangkitannya itulah yang menghidupkan kehidupan saudara dan sehari-hari ini, saudara. Ada amin. Nah, firman Tuhan di Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan ini, saudara, bukan berbicara apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan, tapi kemenangan berbicara apa yang telah Tuhan lakukan buat kita, saudaraku. Ada amin. Dan ayat selanjutnya di 1 Korintus 15 ayat 57 berkata seperti itu, tapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara. Ada amin. Jadi di mana kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kita mesti memahami hal ini, saudaraku. Dan kemenangan ini, saudara, bukan hanya sifat sementara. Kemenangan ini untuk selama-lamanya, saudaraku. Dan firman Tuhan di Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan, saudaraku ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaraan kami yang menyebar keharuman mengalir akan Dia di mana-mana. Jadi kemenangan, saudara, bukan bersifat sementara, tetapi untuk selama-lama dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Untuk itu kita bersyukur bahwa bahwa kematian Yesus di kayu salib, saudara, menyatakan bahwa kita berharga, kita berarti dan bernilai, dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu memberi kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kehidupan daripada Tuhan Yesus yang menghidupkan kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita lagi mengalami hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita lagi mengalami masalah. Kita diperlakukan orang tidak adil, saudaraku. Kita mungkin dijahatin orang, mungkin juga kita dikecewakan orang lain, saudaraku. Atau juga kita mengalami kelemahan tubuh, saudara. Kita mengalami suatu beban atau masalah, mungkin dengan pekerjaan kita, dengan ekonomi kita hari-hari, saudara. Mungkin kita menginginkan hal-hal yang emosional, saudara. Kita pengen orang datang mendoakan kita mungkin mau orang memeluk kita dan menangis bersama dengan kita, saudaraku. Nah, saya mau katakan untuk jangka waktu yang pendek, saudaraku, ini mungkin bisa membantu dan menolong untuk mengatasi masalah kita. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang, saudaraku, saya mau katakan bahwa ini tidak bisa menolong, membantu saudara dan saya. Saya tidak berkata bahwa kita tidak seharusnya untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Tidak, saudaraku. Untuk jangka waktu yang panjang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti mengerti kebenaran dan mengetahui kebenaran ini, saudara. Kenapa? Karena kebenaran daripada firman Tuhan ini yang akan memerdekakan setiap kita, saudaraku. Ya, satu firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Di Efesus 6 ayat 17 berkata, firman Allah itu adalah pedang roh, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku, apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan kita, saudaraku, itu lebih besar daripada masalah yang saudara hadapi. Dan kemenangan yang Tuhan telah menangkan di kayu salib, saudaraku. Saudara mengerti firman Tuhan berkata, itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Untuk itu, pada siang hari ini saya mau katakan apapun yang kita hadapi, masalah pun yang kita hadapi, saudara, kita masih bangkit dan kita masih katakan bahwa kita adalah seorang pemenang, saudara. Ada amin. Kita tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami, saudara. Kita adalah pemenang, kita bukan korban, saudara. Ada amin. Firman tadi katakan syukur kepada Allah bahwa Dia selalu membawa kita dalam kemenangan yang sudah dimenangkan Yesus di kayu salib, saudaraku. Ada amin. Nah, sebagai penutup, saudara, atas firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman yang percaya bukan kepada apa yang kita perbuat, tapi iman yang percaya kepada apa yang telah Allah perbuat. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya di kayu salib, saudaraku. Dia telah memberi kemenangan dan kebangkitannya yang memberi kita hidup di dalam kebangkitan Yesus, saudaraku. Ada amin. Dari kemenangan kita karena Tuhan Yesus itu telah hidup, saudaraku, dan hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Salam kemenangan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan. Pada siang hari ini kami begitu berharga, kami begitu bernilai, kami begitu berarti bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus mau mati bagi kami. Untuk itu kami telah mati bagi dosa dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Tuhan.
kuasa kebangkitan daripada Tuhan yang menghidupkan kehidupan kami. Untuk kami bersyukur buat kemenangan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kehidupan daripada Yesus yang menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah datang daripada surga selalu menyertai kehidupan kami. Mulai siang hari sampai selama-lamanya kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.